Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bung Hen, kali ini kita berjumpa kembali. Kita kedatangan tamu Bung Alkes Kelor, ya. Bung Alkes ini adalah youtuber untuk Sultra ya, cukup terkenal. Terus dia juga ini stand up comedian, ya. Ya, Oke, sebelum nanti kita akan bincang-bincang banyak untuk teman-teman yang youtuber pemula termasuk seperti saya. Nanti kita minta saran-saran, tips-tips dari Bung Alkes, ya, karena Bung Alkes ini sudah berpengalaman kalau di YouTube. masih anak-anak saya bela. Ya. Sebelumnya jangan lupa like and subscribe channel Bung Hen. Terus untuk teman-teman yang bau-bau yang sebelumnya atau belum pernah kunjungi channel YouTube-nya Bung Alkes, silakan dikunjungi. Apa nama? Alkes Kelor. Alkes Kelor, kunjungi, like, and subscribe juga. Oke, kita mulai diskusi kita sama Bung Alkes. Oke, Bung Alkes, sebelumnya kita dari mana sih awalnya mulai YouTube ini? Awalnya itu bermain dengan iseng-iseng. Itu kan tidak disengaja sih sebenarnya. Saya juga tidak bayangkan ingin terkenal seperti sekarang. Karena kemarin itu kejadiannya di semester 3 saya pada saat kuliah. Dan pada saat itu saya mengalami kelaparan. 2 hari 2 malam baru pamanku pulang kampung. Terus kemarin hanya disimpankan sekitar 1 liter. Saya dan temanku kemarin temanku dia lebih senior. Saya baru pemula, baru masuk 3 semester, baru semester 3 kuliah kemarin. Sebelumnya aktivitasnya kita kuliah di kuliah itu di Unhalu, jurusan agribisnis pertanian. Iya. Iya. Terus lanjut. Tapi kemarin itu sebelum saya lulus, kembali dulu ke belakang itu. Sebelum saya lulus, dulu itu saya pengen dia punya HP. Sampai foto saja di HP-nya saya pukul, dibilangkan, kamu kayak monyet. Jadi saya pulang itu naik di kebun, baru kebunku jauh 3 kilo jalan kaki sambil merenung menangis. Mudah-mudahan saya punya HP, sambil foto banyak-banyak. Tapi kenyataannya pas saya punya HP tidak minat foto. Maksudnya tidak ada. Saya cari hal yang lain yang apakah itu uniknya itu HP. Buat itu baru 1 minggu saya beli HP loh. Baru 1 minggu saya beli kuning, baru habis memori. itu kan tidak disengaja pagi-pagi sampai pergi di kampus. Sampai-sampai saya terlambat kuliah. Terlambat dimaki-maki, Pak. Tapi habis buat video itu, hai guys, tahu nggak hari ini aku mau masak kelor. Tapi tahu nonton dari ulang itu pas viral. Sampai-sampai saya ditilang dari lantas itu. Tunggu. Sudah muka ini kayaknya. Sering dicarikan story orang. Yang mana itu? Ini. Wih, Muhammad tidak goyang baru tidak pakai baju. Oh, itu awalnya video Itu awalnya. Terus. Dan seiring berjalannya waktu, ada salah satu event di kampus panggil saya, tapi juga awalnya gerogi. Tak pegang saja mic begini ya. Gemetar. Tapi kalau berbicara depan kamera sini, karena saya terbiasa berbicara di depan cermin sendiri. Kalau masalah ekspresi itu memang dari bawaan dari dulu. Karena memang saya di kampung itu dulu sering diejek. Bawa saja temanku cewek, tetanggaku pada sensi semua. Mau tahu nih, negeri 1000 bibir. Asalnya dari Muna. Dari Muna. Iya. Saya memang orangnya terlahir mama bapak petani, bersaudara 4. Dan saya pas mau tes aja kuliah. Kenapa saya mau tes kuliah? Karena hanya ingin kamu lihat kota Kendari. Bagaimana kayak itu? Memang Kendari itu. Iya, karena teman-temanku dia orang pulang baru 1 hari di Kendari ya pulang mau sama logatnya tahunan. Iya Ji. Ku tahu rumahku sih, ya Tuhan. Sekarang hujan kotanya di sini lama-lama tak jijik. Terus mulai dari situ mulai bikin konten. Pertama mulai baru ya. Bayangkan pada saat itu ya hanya 2 orang temanku di BEA. Tapi saya sudah sangkakan cepat viral, 10 hari kemudian viral. Kaget. Awalnya dibully
Padahal satu kampungku itu pada hina semua. Ku bikin apa? Ku bikin malu-malu. Ku tidak pakai baju. Tapi ada katanya dosenku, dia bilang begini kan pamanku, apa yang terlanjur kau tanam harus kau akhiri. Entah menentukan dengan entah tidak. Betul. Saya banyak berpikir jalani. Awalnya juga main YouTube. Gara-gara yang minta foto-foto, kak buat YouTube dong. Videonya kakak upload di YouTube. Ini saya setengah mati. Apalagi mau buat YouTube. Nah, tapi saya belajar 2 minggu main YouTube, terapkan. Pertama tak hampir dibilang, kenapa konten ini tidak teratur. Tapi memang jenis kontenku itu dubbing random dari awal memang. Kadang film, kadang komedi, kadang vlog, sembarang. Apa kegiatan temanya kan aktivitas keseharian. Berarti awalnya dari HP pertama tadi itu mulai enak maksudnya kita rasa nyaman buat konten. Baru nambah giga lagi. Lama kamu gitu sekarang mau main kita buat video baru berapa menit sudah full. Tapi ini biar lihat begini nih HP ku. Ini yang bikin kasih saya terkenal. Ini HP pertama ini. Jangan sebut produk ya. Ini bukan promosi. Tapi buat teman-teman jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Saya ingatkan yang like kok komen. Oke. Terus bro, setelah kan awalnya gara-gara viral nih. Iya. Viral. Nah, terus mulai buat YouTube. Iya. Sampai saya baku adu mental yang temanku joget di bandara pakai sarung, robe-robe, sendal. Itu awalnya ditantang sama teman atau? Iya ditantang. Tapi gas. Saya gas aja, yang penting jangan disuruh saya pergi mencuri. Betul. Itu pantangannya mamaku ya, larang saya, kau masuk kendari jangan kau pergi mencuri, jangan kau main perempuan, dan jangan kau minum saja. Oh berarti kita tidak minum. Oh kalau alkohol no. Banyak yang tawarkan minum kona, saya tidak minum. Kalau kopi yes. Lihat teman-teman, daripada minum kona mending minum kopi katanya bagus. Kau sayangi tubuhmu. Dengar itu teman-teman, dengar. Terus, hari ini kau tidak dapat, tapi kau tua nanti kau dapat belai. Umur 3 bulan kayaknya kau sudah rasa-rasa patah-patah pinggang. Sakit banget. Terus aktivitas seharian. Di 2000 pertama buat channel YouTube itu. Berapa awalnya? Di 2018 akhir. Pas baru 1 minggu sudah 500 subscriber. Saya kaget. Orang kok ikuti. Biasa upload video yang tidak jelas, dia orang nonton juga. Baru bilang kan mau nonton baru dinonton. Tapi sudah 500 yang subscribe. Saya tak heran. Saya makin buat, tapi memang saya orangnya kalau semakin di komen, semakin semangat. Semakin kau larang, lebih baik kau suruh saya. Kalau kau suruh saya tidak lakukan. Karena dan memang mental seperti itu bro sekarang kalau konten kreator kalau malu apa semua. Tapi kalau saya tidak buat konten, saya tidak akan naik pesawat mungkin. Iya di. Iya naik pesawat nih. Terus ya ceritanya setelah viralnya terus awal yang buat konten kan pasti sudah mulai terkenal ini kan? Iya mulai. Nah, bagaimana waktu dari kampus pas sudah mulai dikenalin? Mau yang banyak minta foto. Iya. Saya pertama awalnya malu, mau minta foto apa? Pada saat itu hari kejadian habis bensinku, kata bisa kalian foto, tapi bayar 5.000 satu orang. Untuk beli bensin? Bayar juga. Kataku, gila kayaknya orang. Mau siapa gunanya? Setelah saya beli bensin, saya beli 2 liter, kembali saya pergi kembalikan lagi taruh dari. Kataku, ini kembalinya. Kenapa kembali kak? Sudah lebih mikir bisa beli bensin. Berarti setelah mulai terkenal bikin konten sudah mulai banyak subscribe tapi tidak ganggu aktivitas kuliah sekarang? Alhamdulillah enggak, tetap saya kondisikan karena ini saya mau simpan juga konten itu juga pencariannya kita mau utamakan, jadi seimbangkan. Saya enggak ada yang saya tinggalkan, kuliah tetap jalan, konten tetap jalan. Dia tetap jalan. Terus bro lagi apa dari YouTube selama ini kan pasti mulai terkenal itu. Iya. Kalau stand up kita stand up juga. Bukan jenis saya itu open mic-nya ngelawak. Cuman kalau sudah terlanjur terkenal ini, iya. Akhirnya banyak yang undang-undang. Banyak. Dulu itu untuk apa mau undang saya? Tapi pegang saja mic rabies. Iya di kampung itu dulu tak pegang mic mau sama satetet. Jangan kau pegang mic dia nanti rabies. Dan saya memang orangnya itu tidak cepat menyimpan dendam. Saya tidak cepat masalah hari ini cepat berlalu. Saya tidak simpan. Tapi apa semua itu pokoknya ganggu ejekan terjadi motivasi.
Saya jadikan motivasi, jadi kau bilangkan saya babi, yang penting mamaku tidak dari babi. Iya, mau bilangkan yang penting begini, jangan bawa-bawa nama keluarga. Itu. Kalau nama orang tua minta maaf bos. Karena hati-hati dari media sosial buat teman-teman, jangan sembarang komen. Kalau kau komen tentang pribadinya dia tidak apa-apa, tapi jangan bawa ke ranah keluarga karena itu sensitif. Jangan sampai Anda dikenakan undang-undang IT. Jadi gunakan jari Anda sebaik-baiknya. Belum ada undang-undang IT, belum ada yang panggil berkelahi nanti. Kebanyakan kadang diancam. Orang telepon saya kira apa? Kalau mau tanyakan juga penting. Warna apa dulu langsung? Oh. Tahu masih astaga. Sekarang bingung itu kenapa lagi ini? Karena sama langsung yang angkat telepon nomor baru. Kita chat aja tadi. Apa lagi nih? Terus begini, awalnya kenapa Bung Alkis bisa ada di sini? Ceritanya? Di sini saya datang di Bau-Bau. Pernah saya datang pertama kali di Bau-Bau. Ada event di kampung sebelah, jangan kita sebut ya kampung sebelah karena kenapa? Kemarin gagal, kita sudah habis-habisan, ternyata ujung-ujungnya zong. Tapi saya perjalanan itu saya tidak anggap sia-sia, semua ada hikmah. Karena kenapa? Di balik ada masalah pasti ada solusi. Iya. Sepakat kalau itu, bro. Saya bilang, kau lewat pakai motormu kok dari Kendari ke Bau-Bau iya. Ya tidak buntu-buntu tidak. Atau kenapa kayak motor kuyapakan kalian? Oh iya, ceritanya kenapa Bung Alkis ini bisa ada di sini malam ini? Kebetulan tadi sore saya nonton bola. Saya lihat, kayak ramai sekali. Kebetulan yang main Indobar lawan Satria Muda. Pasti lihat rambutku. Saya lihat rambut, kenapa? Ramai sekali nih. Iya, Alkis yang viral itu Alkis yang youtuber itu. Saya bingung, saya lihat, apa ada ramai? Saya lihat, Alkis ini yang terkenal itu. Mulai nih semua datang kita, enak juga tuh karena masih rame. Saya kita tadi. Akhirnya malam ini terima kasih Bung Alkis sudah bisa datang jalan-jalan di. Ya penting saya di DM, kalau di DM saya baca. Kalau itu pun tenggelam karena saya juga banyak kesibukan. Bukan hanya semua lihat media sosial. Banyak kesibukan. Bukan pribadi. Belum lagi di justice di kalangan makhluk sosial Muhammad. Ini. Terus Bung Alkis setelah terkenal tuh? Jangan panggil om deh. Saya belum tua belum tua. Sorry. Terus bro pas sudah mulai terkenal ini tuh, mulai artinya terkenal di Kendari ini. Awalnya tuh dari Kendari. Pas pulang di kampung, gimana tanggapan keluarga nih? Masih rumah. Pertama itu pulang, Mace kaget. Tapi Mace memang Mace itu tidak heran karena memang dia tahu pembawaanku di rumah. Kalau Pace, alhamdulillah biasa-biasa saja. Tapi dua-duanya dukung. Pokoknya gas terus. Apa yang saya lakukan mereka dukung. Iya. Yang penting tadi itu jangan. Pantangannya yang tiganya tadi itu jangan dilakukan. Betul. Tapi maksudnya semenjak YouTube ini hasilnya selain terkenal tuh? Alhamdulillah kalau ada juga pundi rupiah alhamdulillah ada. Dan kemarin kan waktu sempat gajian pertama kasih tidak sempat nikmati. Ya soalnya juga kita mau happy berpikir saya ini saya belum bayar SPP. Pas kejadian saya pergi bayar mau masa terlambat 1 hari ditegur di rektorat ditegur itu. Kok terlambat? Tidak baca informasi kan? Kita ini mau ngamas setengah mati lalu lalang buat konten pulang balik Kendari Bau-Bau cari uang. Iya Tuhan. Tapi pada saat itu saya tidak buka masker. Saya ikat rambut pakai topi. Marah-marahi baru itu yang marah-marahi saya juga rebelnya Tuhan. Kayak mama aku di kampung. Dia marahi saya kok kamu ini apa gunanya apa itu? Saya hanya diam. Setelah itu buka masker. Dia langsung lihat itu yang rektoran. Iya, yang pegawai yang bendahara bagian mengertikan apakah itu? Oke sih ya. Dia tante. Asalkan salah aku maki-maki dia lagi. Jangan sampai di roasting lagi. Kenapa terlambat? Ini tante. Soalnya kemarin kan HP ku rusak. HP ku yang satu seterin pakai konten itu rusak. Dulu memang awalnya saya pakai handphone. Jadi buat teman-teman kalau mau ingin main YouTube atau apa, berbuat dulu. Ya berbuat dulu. Betul. Jangan langsung harus punya barang mewah apa, berbuat dulu.
Kenapa semua pasti ada jalannya. Pas kemarin itu rusak HP ku itu, terlambat informasi. Tanya teman katanya sudah bayar SPP mu belum? Oh, enggak salah. Tembus langsung gendani hari itu juga. Tiba sekitaran siang. Saya belum istirahat ini. Ini udah komenin lagi di kampus. Tapi mau diapa? Itu kehidupan. Katanya Bapak Rektor saya pas dulu kuliah di Wau. Ini resikonya kita. Iya betul. Iya. Kau masuk di kau masuk dimanapun itu resiko kamu. Siapa suruh? Ada yang suruh. Ya, jadi itu yang tanggung. Alhamdulillah, maksudnya hasilnya sudah bisa. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga tidak. Alhamdulillah tidak ini apa? Tidak meminta ke orang lain. Karena banyak biasanya saya lihat-lihat juga fenomena sekarang tuh anak muda sekarang itu ya bergaya apa semua tapi masih dari tuh. Tapi buat teman-teman yang main di YouTube jangan jangan terbesar kepala karena kenapa? Baru anak-anaknya itu yang aku hadapi, belum lagi kaki-kaki buyutnya netizen. Iya. Oh, ini iya. sudah terkenal sama sudah diambil orang yang paling yang punya bumi ini. Ada teman tuh kan jangan kita sebut namanya lah. Ikut audisi kemarin. Yang viral itu kemarin. Pas pulang tiba di Kendari, kamu ditanya narko, kamu ngapain? Jadi sekarang kamu kemana aja? Mau arahnya kemana? Aku mau di YouTube aja bang. Aduh, logat kan? Ternyata Limuna ini Muhammad. Kamu tanya kamu sih, logat Jakarta. Aku baru duduknya juga mah. Aku sekarang mau nganter YouTube aja. Seniorku arahkan, kamu boleh baca dengan Alkes Keller. Iya, Alkes Keller YouTuber kampung. Jadi teman-teman jangan seperti itu karena kenapa? Ini teman-teman. Karena kenapa? Saran saya pokoknya jangan seperti itu. Akan cepat kau turun itu. Cepat kau terangkat, cepat kau turun. Jadi kita harus tahu ini langkah-langkahnya. Lebih baik mulai dari nol. Yang saya katakan tadi, apapun yang kau punya, kau pakai ini dulu itu. Yang penting berbuat dulu. Iya, berbuat dulu. Karena kenapa kalau ini kadang teman-teman lengkap alatnya tapi tidak ada kemauan. Banyak tuh, Kak, aku mau main YouTube. Jadi tahu bagaimana. Tapi buat teman-teman ini main YouTube itu ada langkah-langkah prosedurnya. Pertama, kamu harus punya kerangka channel YouTube. Dan kedua, arah konten kamu di mana. Dan ketiga itu, kamu harus berinteraksi dengan audiens. Dan info terbaru buat teman-teman pengguna YouTube. Sekarang YouTube ya hadirkan fitur baru, short movie. Tapi belum diberlakukan insight itu maksudnya uang lah. Belum. Di 2022 saya baca info kemarin DM dari YouTube, di 2022 akan dibagikan $1,000 ke kreator studio short movie. Ya. Itu yang video pendek, yang story itu. Itu kan jadi manfaatkan memang. Untuk teman-teman YouTuber pemula itu saran dari sini. Karena itu teman-teman makin banyak viewers makin banyak dapat uang. Karena kenapa? Video pendek sekarang short movie dia dimasukkan iklan. 3 iklan, kadang 4 iklan di awal, kadang di akhir. Itu uang. Emang kecil, tapi kali besar. Kali banyak. betul bro. Kadang bertanya teman-teman sering tanya bang. Ini kadang. Nanti banyak nih uangmu di YouTube, lihat bang. Lumayan. Aku alhamdulillah bisa penuhi kehidupan sehari-hari. Berapa bulan minta maaf saudara nggak bisa disebutkan nominal karena itu privasi betul iya mau tanyakan privasinya orang minta maaf nggak bisa tapi intinya berbuatlah yang jelas menurut pengalamannya Bro Alkes tadi ya bisa lah buat lumayan lah pokoknya potensial lah ke depannya ini nanya kopinya nilai apalagi di dudukan pondok-pondok ini baru makan kabut tuh kampus semua sama lengkap. Terus bro sekarang semester berapa berarti? Semester 9 udah. Tidak masih ini. Skripsi berarti. Belum skripsi sih masih. Ini mudah-mudahan doakan saja mudah-mudahan cepat di ACC judul bu. Karena ini saya kemarin ajukan judul
berapa kali gonta ganti judul ya. Pengalaman ternyata kuliah begini. Selama ini kan jauh sakit tinggi itu pembimbingku aku. Pas sakit tinggi mau, kina sabar sangat katanya mahasiswa seperti kamu kopira. Saya lupa, alhamdulillah dengan pembawaan seperti ini kita bisa bisa menghasilkan bisa biaya kuliah. Semakin orang komen, ya lumayan lah ke komen saya. Kau bilang kan saya anjing ke apa kayak terserah malah terus. No comment. Terus apa kalau tanggapannya Bro Alkes tadi tuh kalau mengenai netizen kan banyak itu biasa nih netizen yang ini tuh. Tapi gimana tanggapinya itu? Tanggapnya santai. Iya. Ini jangan terlalu masukkan di hati. Kalau masukkan di hati kau bunyi otakmu. Kita butuh netizen juga sebenarnya. Iya, karena tanpa mereka kau tidak akan besar. Kau yang naikkan netizen dia angkat sejatuh kau. Kalau tidak pintar-pintarnya kamu mengatasi brand itu. Betul. Sama juga bro apa yang jadi masalah itu saya lihat ini kalau di YouTube termasuk teman-temanku banyak tuh yang sudah dia buat nih pas sudah mulai banyak subscribe udah tinggalkan dia bosan atau astaga itu bisa ditinggalkan tapi buat info lah usahakan buat story. Jadi penontonnya kita tidak terlalu berharap karena kadang komen-komen di itu berpengaruh sekali untuk YouTube. Kadang kita di nonaktifkan apalagi namanya rekomendasi. Iya. Selagi meskipun sedikit viewers tapi kalau rekomendasinya tinggi yang pernah tinggalkan pasti akan besar. Karena YouTube ya rekomendasikan kita. Betul. Karena kita butuh juga komen-komen, like apa semua. Dan semua media sosial manfaatkan. Betul. Karena saya lihat juga kita punya Instagram tadi. Iya Instagram. Kebetulan saya follow juga Instagramnya Alkes. Saya lihat ya memang media sosial ini kalau untuk konten kreator ini sangat perlu ya. Saya kemarin di komen dengan Pak Bupati. Ya bupatiku. Kok hanya viral di Muna. Lebih banyak followers kok dibanding. Tidak jadi hanya main-main jual kemarin itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah terkenal, betul? Alhamdulillah. Ya. Dan tetap buat teman-teman jangan pernah lupakan asal kelahiran kamu karena kenapa dari situ kau besar. Meskipun tidak berkontribusi besar untuk kamu tapi jangan pernah lupakan. Karena berkat teman-teman di daerah yang bisa up kamu sampai di mancanegara. Dengar katanya Bro Alkes. Terus bro apa? Itu tadi sedikit tuh tentang untuk tips-tips untuk youtuber. Terus kalau misalkan untuk teman-teman kayaknya perlu juga kalau YouTube itu memilih tema itu harus fokus penting. Ini tapi di YouTube itu dia harus berinteraksi juga ikuti kemauan penonton. Masalah juga. Kenapa saya kontenku random, saya ambil dubbing random karena saya sering ikuti arahnya komentar teman-teman. Buat vlog kah di sini kah, review di sini kah, buat film pendek kah, ya saya ikuti. Iya. Jadi gue bilang, kok campur-campur. Kenapa saya bilang ini kenapa saya campur-campur kontennya karena memang saya kontennya dari awal itu saya rincikan satu kali aktivitas keseharian. Iya. Terus apa lagi bro kalau misalkan teman-teman tuh sudah untuk youtuber pemula lakukan tips-tips yang dikasih sama Bro Alkes tadi. Terus misalkan sudah mulai terkenal atau sudah mulai dikenal lah, sudah mulai banyak subscribe apa semua itu ada tips-tips dari jangan pernah bosan. Biasanya orang kadang-kadang dia jenuh dia malas aja dia tinggalkan padahal dia tidak tahu ini kalau dia lanjut terus mungkin keberhasilannya sudah di situ. Karena juga kebanyakan teman-teman kayak kemarin di komunitasku sudah gajian 1 kali langsung bubar ditelan bumi deh. Tapi itu channel masih akan berkembang dan banyak juga penontonnya dan subscribernya juga sudah 10.000. Biar ditinggalkan karena ini juga karena teman-teman juga fokus selesai studi dan alhamdulillah di channel itu tinggal saya mahasiswa. Channel grup sama teman-teman dari Muna. Kenapa tujuannya saya buat itu karena supaya untuk teman-teman juga dari Muna yang mau ingin berkarya mengajar di situ belajar menjadikan batu loncatan. Betul. Terus bro? Menarik gini. Nama Alkes Kelor itu kalau boleh tahu asal usulnya itu dari mana itu?
Kenapa itu? Karena sudah itu yang bikin yang bikin viral, yang bikin terkenal ya. Alkes itu dulu kan pamanku yang kasih nama. Dulu kan saya sering main alat-alat kesehatan seperti kondom itu. Saya tidak tahu, saya tiup jadi balon-balon. Jadi heran pamanku yang kasih saya. Ini ada yang tiup-tiup papa bilang. Gak kondom ya langsung bukan. Sampai susah jadi kau alkes. Nah dari situ dipanggil alkes. Terus kalau Kelornya pas viral kemarin. kan awalnya dari kelor itu. Akhirnya dari situ mulai dipakai nama itu. Iya. Tapi kalau saya lihat pencarian itu apa semua kayaknya kalau kita ketik itu guys memang langsung biar kelor biar di Google Maps karena memang di 2018 itu belum ada blogger dan untungnya juga saya belum ada blogger tentang membahas kelor. Memang artikel sudah ada tapi belum ada. Itu baru dunia ini. Iya belum. Kemarin saya cari. Saya buat nih nama channel YouTube itu Alkes Kelor. Awalnya di situ lah ini Alkes Kelor ini. Berkat dorongan teman-teman sih, berkat dorongan netizen yang budiman. Apalagi kalau saya live mau hama. Komennya bikin mau pisah nih. Kadang sambil rokok itu baru sambil rokok. Apalagi nih kesan. Apalagi. Tapi kadang memang saya kadang live pernah dapat uang loh di sana. Live. Saya jengkel tapi dikasih uang Muhammad. Langsung TM rekening. Anjay. Artinya sisi positifnya juga ya. Konten kreator ini emang harus unik. Dan berkat netizen juga motorku jadi lagi. Aduh. Terus apa? Tapi memang netizen di Indonesia itu dewa. Kejam. Sudah dewa di medsos Muhammad. Artis-artis aja luar negeri kasih jatuh. Kalau udah membunuh orang netizen Indonesia kejam. Terus apa? Sekarang berarti semenjak mulai terkenal ini tuh padat menjadwal mungkin di padat. Cuman saya ini yang mau menghasilkan dengan tidak jalani. Karena itu akan ada hikmah di balik itu. Mati. Biasanya orang kan kalau sudah terkenal itu pilih-pilih kegiatan. Kalau ada yang minta endorse, saya nggak pilih-pilih merek. Yang jelas saya jangan dipermainkan. Itu kalau saya dipermainkan saya tidak 2 kali itu saya balas, sekarang saya blokir. Jadi iya. Sudah dibuatkan videonya, ujung-ujungnya tidak jadi. Sudah diambil video, saya sudah uploadkan di Instagram, ujung-ujungnya PHP. Dari sini juga boleh. Cuma jangan kita sebut nama. Iya betul. Saya merasa kecewa sekali kemarin itu, tapi ya banyak netizen yang support. Saya yakin lah kalau misalkan kita netizen ini kadang-kadang butuh sesuatu yang unik juga untuk dinonton. Iya. Dan semua konten saya itu beda-bedakan. Di Instagram, di YouTube khusus vlog pendek, di Instagram Q&A, quiz answer. Kalau untuk Facebook live streaming. Kalau untuk apalagi kalau untuk TikTok, saya itu aktivitas keseharian. TikTok juga main TikTok. Main. 10 kali nih Ben. Itu biasa video dengan mamaku sambil berkebun Tuhan, tutorial berkebun. Ternyata buat teman-teman di TikTok, main TikTok, kalau komennya sudah terlalu bahas rasis atau apa, langsung nonaktif kan, karena kenapa itu akan mempengaruhi dan bisa akunmu di ban. Ya. Jangan kayak saya kasihan, sudah terlanjur nih. 10 akun saya di ban. Tinggal akun terakhir ini baru 1 minggu sudah 10.000 ini ikut di TikTok. Mana lagi malas sih? Cuma tidak boleh emang di TikTok kita ini harus kalau kontennya sih di TikTok itu kalau memang ada bahasa-bahasa kasar di komentar nonaktifkan karena kenapa itu tidak bagus. Karena kan dibaca sama paling undang-undang perlindungan gangguan itu paling itu. Cuman kalau dibaca juga sama adminnya TikTok bisa langsung di-ban, dilapor. Bukan admin sih yang lapor. Para pengguna TikTok. Netizen. Kakak. Ibu juara yang muncul Tuhan. Apa kabar kakakku? Kita kedatangan Nano ini, satu lagi. Mandi Lopez, satu lagi YouTuber terkenal ini. Kakak ke sini dong. Sini Mandi. Saya lagi gemuk sama las. Kita kedatangan dari MNC Group. Jadi mau membuat kamera. Ada brand. Iya naik. Terus kalau sama Mandi Lopez, kemarin
ketemu juga di waktu di Buton Tengah ngeliput ini waktu waktu Tanjung Buaya pelantikan yang di tengah laut itu. Oh yang ada pelantikan iya viral di tengah di rendam di tengah laut itu. Barusan dia saya ada kita di situ. Ada saya. Kayaknya yang pertama kali di dunia itu gimana ceritanya waktu itu? Saya juga kaget. Saya bingung saya. Tapi memang kalau memang orang tua dulu kan biasa kalau kayak mau melantik atau pernikahan apa. Oh sama-sama kerajaan direndam di laut tuh. Iya. Untuk buang apa lah macam buang musibah begitu ya. Kita ada cerita histori budaya zaman-zaman dulu. Iya. Mandi Lopez apa tuh mau gabung? Mau gabung gak? Dia mau lagi. Rawan kalau sama beliau ini soalnya Om Mandi Lopez juga ini sangat terkenal kalau dia mau. Dan ya. Aku tuh gak boleh dengar ke Andi Lopez daripada teman gue yang baru satu hari ke Jakarta lo katanya mau sama gue aku ke telur itu kan youtuber kamu katanya kamu ke Gandhi. Ampun bang ampun. Tapi sekarang apa kuliah masih ya. Tapi berkat ke Gandhi juga saya banyak ambil hikmah sih. Kemarin kan waktu ketemunya tidak sengaja dalam mobil. Dalam mobil. Oh pernah satu mobil sama Bang Andi? Iya waktu kemarin yang Bang Andi tuh waktu baru jalanan yang Muhammadiyah itu di bagian luar tangga itu. Jadi gini modelnya. Kayak bagian cempeda. Satu mobil sama. Iya, satu mobil. Sama Bang Andi. Kayak teman kita dari Stasiun TV juga kemarin dengan Bang Andi. Waktu Bang Andi waktu meliput dia deh. Masih kurus dulu kan. Tidak seperti sekarang kalau dari depan itu hati lidah. Kalau dari samping olah ramlan. Ampun Bang, senior. Aduh. Sekarang Bang Andi sudah gemuk dia, sudah jaya. Kita ini kasihan Mama. Dari dulu bikin terus. Sama dengan saya nih, sama gemuk tapi nggak tahu sudah cetakannya. Selagi tidak muncul di kamera, selagi gemuk. Tapi Bang Andi tanggapannya kayak Bro Alkes ini, gimana menurut Bang Andi? Gokil. Kalau pendapatnya apa Bang Andi tentang keunikannya Bro Alkes? Tadi dari tadi kita bahas netizen apa semua. Aduh. Memang kadang-kadang netizen kayaknya tapi Alkes Keluar itu dia lahir dengan gaya dia. Jadi dia sudah ada brandednya sendiri. Jadi kalau orang kan ketika misalnya baru mau muncul, baru mau nongol di permukaan, dia harus cari branding dulu kira-kira apa sih dia buat untuk branding dirinya. Tapi dia lahir dengan keluarnya dia. Jadi awalnya lahir dari situ, tapi nggak tahu kenapa dia bisa meledak. Lah itulah. Kearifan lokal itu sangat luar biasa sih kalau misalnya kita mau bangun konten. Tapi Bang Andi juga kan sudah biasa jadi narasumber di itu. Jadi pemateri. Kalau konten-konten kreator kayak apa Bro Alkes ini, bagaimana menurut Bang Andi supaya siapa tuh ada teman-teman yang baru mau rintis atau baru yang mau buat channel YouTube, tinggal masukan juga dari. Sebenarnya sih kalau misalnya ada keinginan ya harus dibuat. Iya. Harus langsung lakukan karena biasa keinginan itu biasa terhalangi karena ya mungkin ada rasa malas, cuman ide-ide doang. Tapi kalau misalnya sudah ada ide ya udah lakukan, itu yang harus dilakukan. Betul nggak? Dan kebanyakan juga ini berpikir di alat teman-teman. Sebenarnya kemauan dulu. Iya. Kalau ada biar alat seadanya yang penting gas saja dulu. Gas. Mau malu dengan kita gas dulu. Nanti di belakang baru dibicarakan. Dari pengalamannya Bro guys, ada tidak pengalaman dari awal sih tuh yang paling berkesan ini untuk kita pada saat sudah mulai terkenal ini? Yang paling berkesan itu saya tidak bayangkan saya bisa naik pesawat. Sampai nangis di atas pesawat. Gimana cerita awalnya? Baru tak pergi penampilan kayak gembel, kayak habis angkat, kayak modelnya habis angkat, apalagi campuran. Santai juga, santai di pesawat. Itu event apa itu maksudnya? Event kenapa bisa naik pesawat? Itu kemarin kan di mana di Makassar itu di Claro. Saya tidak sangka juga kenapa mereka undang saya. Aku bertanya apa sih yang maksudnya biasa saja gue. Acara apa itu acara milad. Oh milad ya. Di situ pengalaman pertama naik pesawat. Iya di situ. Di mana persantai? Pas mau landing saja, tak lupa pakai sarung pengaman. Ditegur nih dengan pramugari. Kau pakai sarung pengaman? Yang mana? Yang ini tali pinggang?
Jadi keringat dingin. Ih. Sampai nangis tak pikir mama. Tapi setelah itu mulai biasa. Udah terbiasa. Berarti nanti apa? Setelah ini Bro Alkes mau balik langsung di kampung dulu atau langsung di Kendari? Langsung Kendari. Oh, masih Paling singgah di kampung hanya ambil baju baru langsung gas hari Senin. Balik. masih buruan ini buru skripsi. Mau proposal dulu. Kalau skripsi tak semester depan. Ya step by step karena juga banyak ini kegiatan di luar. Nah, biasanya orang biasanya ya kalau sudah mahasiswa ini biasanya tuh kalau sudah punya aktivitas di luar kuliahan, apalagi sudah menghasilkan sekarang dia ada cuekan. Saya enggak. Nah, kita bagaimana? Saya tidak, pokoknya harus selesai. Karena memang target Target pribadi, utama memang masuk Kendari. Itu Harus tahunnya orang tua kuliah. jadi wajib. Ya. Karena saya pikir mama kuliah bapak gue mudah-mudahan. Najwa mereka kalau punya anak apa? Sarjana. Sarjana. Meskipun mereka Bangga tidak juga ya. gitu. Bangga juga. Terus apa? Rencananya kita setelah kuliah ini, tapi sabar dari awal kita kembali. Itu dari awal cita-citanya boleh menjadi apa sih waktu masih kecil? Menurut saya jadi pengusaha. Bukan menjadi polisi apa orang. Jadi Kan ditawarkan pas lulus SMA kemarin, ditawarkan mau tes pintar, saya tidak mau. memang dari dulu niatnya menjadi pengusaha. Pengusaha. Terus kalau sekarang tuh kita bicara kondisi sekarang ini, setelah selesai kuliah, kita punya rencana. Kalau untuk saya sih lanjutkan dulu YouTube, tingkatkan. Setelah itu mau buat usaha yang saya targetkan. Pertama pangkas rambut barbershop. Karena memang basicnya juga tukang cukur dari. Pintar juga. Iya. Terus. Dan mau buat juga warung-warung makan, warkop. Iya. Karena apa? Kalau fokus di usaha, ya sebenarnya kalau untuk zaman-zaman sekarang ini entrepreneur memang bang kita harus jadi pegawai, mana masuknya susah, mau masuk mungkin ada biaya lagi. Semua tes jadi apa semua. Semua tes jadi pegawai bikin buntut aku. Kita tesnya saja Muhammad. Banyaknya. Kita tes saja kuliah Muhammad saya sih saja sembarang. Mau lulus dan tidak, yang penting saya sudah injak Kendari. Karena dulu saya memang dulu itu saya logat saja kak. Dibilang kan, kau belum pernah pergi Kendari kau sudah logat. Dia daripada mendingan daripada kamu. Kau baru pergi 1 hari kau sudah pulang logatmu tak sudah. Sudah logat Kendari. Baru ya kas miring-miring jangan bibirnya begini. Gini. Sama-sama kita orang munafik ya. Orang kotak. Terus kalau di bro, di teman-teman di Muna itu banyak juga nih konten-konten kreator. Banyak. Cuman mereka ini tidak berinteraksi langsung dengan masyarakat. Ya. Kalau coba berinteraksi pasti akan terbawa-bawa. Saya sering sarankan juga ke teman-teman kreator lain, coba bangun interaksi di luar. Jangan hanya di dalam konten. Yang kemarin ini ada salah satu konten kreator kalau mau dibilang banyak dia followersnya dibanding saya. Cuman dia jarang ini interaksi dengan teman-teman tempat di luar. Jenis kontennya apa dia jenis konten YouTube-nya? Sama juga. Aktivitas. Iya. Sehariannya. Tapi semenjak viral itu banyak yang buat vlog. Halo guys, saya di bawah pohon, saya lagi hamba-hamba sapi guys, ya Tuhan. Itu viral juga itu cewek viral. Sekarang dia fokus lagi, dia bikin konten-konten lagi enggak? Enggak. Satu kali viral hilang satu kali viral. Kalau ya pertahankan sebenarnya bisa. Karena kalau untuk saya kayaknya tidak akan kehabisan konten. Karena hari-hari aktivitas banyak ini. Banyak kegiatan ini. Biar yang pergi di pungut jam bisa ya jadikan konten. Iya. Konten kreator yang harus kreatif semua. Iya. Yang bisa harus dimanfaatkan. Terus ini juga apa? Saya promo sedikit punya teman. Kalau misalkan Bang Andi atau Bro Alkes biasanya kalau beli jeans apa tuh mungkin beli di toko atau beli di mall terus harus dijahit lagi supaya sesuai ukurannya. Sekarang kalau kita di bawah sini ada nih tempatnya di Alvin Custom Jeans, itu di depannya 2 Sekawan Lamangga. Di situ ada sekitar pokoknya banyak udah punya kain. Bagus kayak itu. Bagus kainnya. Dia
Karena saya sering beli RB pinggir jalan. Kalau di sana bisa kita apa bikin sesuai ukuran Sesuai kayak ukuran. ginan apa Wah, semua tuh. mantap. JK terus kainnya juga banyak. Pokoknya daripada ya beli lagi harus permak apa. Iya. Langsung OTW di sana saja. Di Alvin Custom Jeans, Om Alvin. Sponsor guys. Iya. Bang promo. Kalau kita di sini Bang Andi, YouTuber banyak juga nih. Konten kreator. Termasuk beliau ini konten kreator juga. Konten kreator gagal. Ih, bisa nih gagal bela. Kalau beliau Baru- jangan ditanya. baru ada endorse-endorse-nya di Facebook kalau dia live streaming bela. Kalau di Raha ada Bro Alkes, kalau kita di Boboin ada beliau, ada Bang Andi Lopez. Oke Ada guys. yang lebih banyak. Oke guys, buat kalian yang penasaran dengan profilnya Kakak Andi yang tidak muncul di depan layar karena ada sesuatu hal, Bukan lagi gemuk jadi kunjungi alas. aja di fanpage-nya Bang apa Bang? Catatan Lopez. Catatan Lovers. Kunjungi. fanpage halamannya dan jangan lupa ikuti. Kok komen saja di situ. Pasti aku beri sekali. Like sama subscribe juga. Like subscribe ke channelnya juga Tuhan. Udah lama Jangan ini. lupa channel YouTube-nya Diary Lopez dengan catatan Lopez. Wih, ada Wow. 2 channel YouTube. Mantap. Ih, sudah berapa subscriber? 12.000 cu. Alhamdulillah dua-duanya 12.000. Dan sudah dimonetize. Sadis. Kayaknya kita guru. Berarti mentor ini kita bisa beli lipo. Aduh. Terus apa? Tapi paling berkesan saya datang ke bau-bau itu masyarakatnya saya suka sekali karena kenapa? Di sini cuek. Apalagi kita buat konten beda dengan Raha. Raha itu kita buat konten sedikit dikeren mau nih. Udah berhenti orang baru nonton ini. Ya Tuhan. Kalau di sini ya malas. Kalau di sini malas pusing kayak kendari. Kalau kau tiba di Raha, kau sudah pegang-pegang kamera, kau diikuti banyak ekormu. Macam tadi waktu saya turun nonton nonton bola dia, sebenarnya apa rame-rame yang dikirim? Ikuti dari ya Tuhan. Saya langsung buat tarian. Namanya siapakah ini merah? Banyak anak kecil kan yang rame. Mau foto saya bingung apa ini? Padahal saudaraku ini. Terus rencana ke depannya nih ada konten-konten, maksudnya mau tetap sama konten ini atau mau buat yang konten baru lebih lagi? baru lagi update. Kalau Bang Andi konten kreator mungkin ada saran-saran untuk Dan kreator Bang. Sarannya kasih kita saran dulu. Sesuai dengan passion masing-masing sih. Supaya orang tidak susah untuk mencari kalian. iya betul. Dan harus tetap istiqomah. Jangan kayak saya nanti setahun 3 kali bikin YouTube. Itu Jangan. tidak istiqomah. Jangan tiru saya juga Bele. Alarkin kalau saya mau membuat konten. Dengan passion masing-masing. Karena Bung N tidak mungkin jadi Alkes Keller tidak mungkin jadi Bung N. Tepat sekali. Harus cari branding masing-masing diri itu kayak gimana. Kalau masalah passion, mau ambil passion orang lain boleh, tapi keluarkan kau punya karakter lu. Brand kamu. Tidak tahu brandmu itu kau punya enggak apalagi kan namanya itu kakak Ciri khas. ya ciri khas. Jangan mau samakan juga. Ini kayak teman ya samakan dengan Atta Halilintar asli. Kata jangan kau samakan Tuhan jauh beda. Jauh beda. Tanah dan langit. Masalahnya kok bisusu Tuhan. Maaf saudara. Di Kendari apa? Kalau kuliah teman-teman kuliah bagaimana? Kita sudah mulai terkenal ini. Ya, misalnya kalau kita Banyak yang foto dulu. Oh, Bukan di foto, tapi banyak yang minta saya. Bagaimana? Kalau sudah diminta ya? begitu berarti aman lagi 1 bungkus rokok. Sekarang kemana-mana pasti ada yang kenal nih. Ada. Foto apa? Ada. Dia biar lagi bawa motor, ditegur Muhammad. Kejar itu lah, kejar. Kadang saya dikejar. Iya, di- Kayak waktu di Punggalu tuh saya lewat dikejar. Baru Muhammad yang tidak pakai baju semua. Tangan saya foto dulu. Siap. Baru pada saat itu dia tanda juga saya bagaimana dia pada saat itu saya cacing rambutku. Tapi tahu ya. Ditahu. Saya cokok ke senyum. Sudah gigi ini kata yang bikin anu kayak bikin tapi anu netizen di anu di Instagram. Iya. Terus apa lagi? Progres kalau misalkan apa? Organisasi
sana di Raha itu ada komunitas, enggak, misalkan ada youtuber senior, terus ada teman-teman yang baru mau merintis atau mau buat itu banyak, cuman kalau untuk komunitas konten kreator belum ada. tapi di sana saling support Iya. ya, ada yang baru pemula dibantu informasi Iya, atau banyak dibimbing support. sama yang senior. Cuman kalau untuk daerah Muna Raha, Muna Buton, ingat apa? Simbiosis mutualismenya itu lebih tinggi dibanding yang lain. Kayak di Kendari kemarin juga ini agak susah juga sih kalau di Kendari. Kalau kita ini ajak collab Di sana agak susah sih. kalau kayak di Kendari sendiri banyak nih Banyak konten kreator hambur. kreator di kayak kita di Bobo ini Bang Andi banyak nih juga nih. Banyak. Banyak. Tapi mereka dengan passion masing-masing. Ada yang bikin apa namanya, yang musik rap kayak gitu. Mereka juga sudah ratusan ribu juga. Ada yang fokus sama mancing kayak Dayang Lala udah 500.000. Ternyata istrinya Dayang Lala juga dia sudah 300.000 juga. Tapi dia fokus cuma untuk masakan saja. Jadi bikin kue. Jadi tiap hari ada konten tentang kue. Itu kan banyak juga yang cari. Iya. Karena banyak konten kreator biasanya konten kreator pemula. Kadang-kadang saya mau konsultasi sama siapa ini, mau diskusi sama siapa ini, Tapi- kita bimbingin sama siapa ini. Sebenarnya juga ini tidak susah lagi sekarang karena ada tutorial step by step. Ada yang bahas juga konten kreator step main YouTube. Tapi sebenarnya paling gampang itu pertama kalau main YouTube harus kita punya kerangka dasar memang itu. Kalau nggak ada kerangka dasar seperti Gimana ini, seperti tujuan kontennya kita ini bagaimana? Arahnya kemana Ya, ya? ngapain, arahnya kemana? Bagaimana? Kita harus persiapkan memang dari awal. Betul. Karena banyak juga teman-teman konten kreator kadang-kadang campur punya ini tuh. Campur. Tapi buat para penonton juga kalau konten campur-campur begitu dubbing random, lihat memang tentang channelnya apa yang dia bahas di situ. Kalau tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, komen aja, pasti akan disoroti dengan YouTube. Ya. Berarti memang konten kreator ini potensi kedepannya itu sangat besar ya untuk Besar. teman-teman yang kreatif. Hanya bisa buat YouTube apa semua karena seperti yang diceritakan pengalamannya Alkes tadi, terus Bang Andi Lopez juga, memang income yang didapat lumayan bisa. Kalau kayak Bro Alex bisa bantu-bantu kuliah deh. Dan saya maju juga ingin lanjutkan itu karena begini. Dulu kan saya sering dihina, dibully sebelum saya viral memang saya bulian di kampung. Tapi kita cuek. Biar kita tembak cewek saja, hitam jelek, dia tolak saya sampai mama bapaknya. Sekarang kemarin bisa bantu anakku, saya minta maaf bela. Tapi sekarang Kataku tante suruh anaknya kita berbuat dulu, jangan langsung minta yang instan. ya, Ini kok belum jalan, gue sudah minta tolong pak. terkenal ini nih. Sekarang ada nih cerita. Anda tidak ada, karena saya tidak mau menyakiti. Iya. Ya dong. Kenapa ya dia konten kreator Kalau yang udah terkenal itu. sudah terkenal, punya pacar, baru menikah, langsung turun karir. Nah, juga nih. Itu pengaruh. Tapi Makanya, memang alasan saya jomblo itu. makanya nanti kalau nikah kau siaran langsung kayak artis-artis kan. Amin. Siapa tahu yang mau endorse sih. Tapi alasan saya tidak mau pacaran dulu karena mamaku. Belum kuliah apa karir. Nanti habis itu baru Ya. kawin. Pacaran. Ini biar kita umur 30-an 40-an kalau kita punya biar perempuan kalau mereka bawa bisa tersangkut. Yang penting mengumpul dulu banyak-banyak. Iya. Anak-anak ini Iya. Ya itulah tadi ngobrol-ngobrol kita sama salah satu konten kreator dan memang sudah senior ya. Alkes Kelor. Terus Bang Andi juga. Bang Andi kita mau ajak masuk di sini tapi Sekarang kita percaya diri dengan badanku yang gendut lagi ini. tidak pede karena lagi gemuk. lagi proses diet. Tidak proses, tidak diet juga. Aduh. Makan terus, makanya sekarang badan udah keluar kayak gerong. Nah, itu deh. Jadi
Jadi tadi apa untuk teman-teman YouTuber saran-saran diskusi tadi bisa disimak, saran-saran dari Broadcast, dari Bang Andi juga itu sangat berguna untuk teman-teman pemula termasuk saya juga baru mau mulai buat YouTube. Terus buat teman-teman juga, untuk teman-teman di bau-bau yang mau mengikuti apa, yang penasaran siapa sih yang diundang ini, mungkin ada yang belum mengetahui siapa ini Broadcast ini, silakan kunjungi apa tadi Alkes Kelor, kunjungi, like dan subscribe. Bang Andi juga apa tadi Bang Andi? Apa Ketik saja di YouTube Andi Lopez menongol semuanya. Nongol semua, itu orang paling ganteng ya bau-bau. Ketik aja di Google Andi Lopez ANDHYLOPPS. Oh, dia langsung lihat. Nah, muncul itu jurnalistik senior guys. Kalau kau penasaran dengan orangnya, kau cek saja di Google. Pasti muncul kedua. Muncul ini Andi Lopez nih ada di semuanya nih. Muhammad. Memang kalau sudah terkenal ini susah. Saya juga sudah muncul di Google. Saya kaget juga saya lihat muka aku Muhammad. Ada juga di Google kalau Ada. kita gitu-gitu. Dicek saja di Google. Yang muncul kan semua. Memang unik. Itulah tadi diskusi kita. Semoga apa yang diskusi kita malam ini bisa bermanfaat, masukan-masukan dari Broadcast Bang Andi tadi bisa bermanfaat. Terus untuk teman-teman yang belum like sama subscribe channel ini, di like, subscribe. Kalau misalkan ada masukan atau komen, silakan di komen. Mungkin ada masukan dari Bang Andi buat channel podcast Bung Hen ini, di Broadcast juga. Untuk saya mudah-mudahan berkembang pesat. Amin. Dan buat teman-teman jangan lupa disupport, karena tanpa kalian kita tidak akan besar. Oke. Kopelit. Tidak gunanya kopelit tuh. Gratis itu subscribe. Gratis itu subscribe. Subscribe saja biar kau tidak begini yang tombol merah itu. Rajin promo aja sih, rajin promo. Kalau Bang Andi apa sarannya Bang Andi? Rajin promo aja. Kita Ya. bikin konten, Ya. rajin promo. Udah itu aja. Ya, itulah tadi saran-saran dari Bang Andi. Juga buat teman-teman yang baru mau merintis karir atau mau buat konten YouTube. Intinya jalan saja dulu, Ya. biar dengan alasannya pokoknya gas saja dulu. Siap tunggu konten selanjutnya nih, siapa lagi yang akan diundang. Siap. Ya, itulah tadi diskusi kita sama Broadcast ya. Terima kasih banyak sebelumnya sudah datang mau sempatkan hadir datang di sini. Oke. Saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.